Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji bagi Allah, sholawat bagi Rasul. Pagi kali ini dengan ucapan basmalah Bismillahirrahmanirrahim, kita beraktivitas dengan penambahan satu orang, Mbak Erina, yang kemarin menyampaikan CV-nya melalui informasi yang memang saya sampaikan ke pihak MP, ke Pak Revi, ke Mas Rizky. Nah, Mbak Erina itu dari Fakultas PEP, Ekonomi Bisnis, UMP, D3 Akuntansi, SMK-nya juga akuntansi, kebasen ya. Yang memang kita membutuhkan partner dalam Departemen Keuangan untuk mengerjakan beberapa pekerjaan yang sifatnya bertanggung jawab terhadap pencatatan dan pelaporan keuangan, yang di dalamnya itu ada laporan akuntansi. Nah, pagi ini karena memang sebelumnya sudah dikerjakan, dibantu oleh teman-teman yang magang dari Fakultas Pertanian, walaupun mereka itu bukan basicnya di masalah pelaporan keuangan, tapi beberapa hal berkaitan dengan dasar-dasar mereka memahami hal tersebut. Nah, langsung saja. Jadi di Agrosida itu pencatatan awal perusahaan didirikan 2015 memang sudah menganut sistem pencatatan IPOS, kan? Karena apa? Karena perusahaan mempunyai keyakinan salah satu yang berkontribusi besar dalam maju tidaknya sebuah perusahaan adalah dari tata kelola keuangan yang baik dan benar, dengan manajerial keuangan yang baik dan benar. Tanpa data keuangan yang baik dan benar, perusahaan akan sulit untuk memutuskan langkah-langkah strategis ke depan untuk dikembangkan ataupun berkembangnya sebuah perusahaan. Itu menjadi dasar. Jadi manajerial itu kalau saya menyimpulkan dari apa yang saya alami, itu malah berkontribusi 80% terhadap keberhasilan sebuah perusahaan melaksanakan bisnisnya. Tanpa manajerial yang baik, maka perusahaan itu susah mengembangkan. Keputusan-keputusan yang dibuat tanpa analisa keuangan akan sulit untuk dijadikan sebagai dasar keputusan yang baik dan benar itu. Nah, oleh karenanya awal kita membuat program itu langsung kita berkeinginan seluruh pencatatan transaksi yang sifatnya itu yang masuk dan keluar, karena pencatatan itu kan kuncinya dua, ada data yang masuk ya, ada data yang dikeluarkan, itu tercatat dengan baik dan terposkan dengan baik sesuai dengan pos-posnya, gitu kan, mana yang masuk ke kekayaan, mana yang masuk ke kewajiban, mana yang menjadi dasar biaya yang dikeluarkan untuk di matchingkan dengan pencatatan laba rugi, sehingga perusahaan itu kalau rugi tidak loss, tidak terpantau. Jadi harus terpantau, sehingga langkah-langkah penyelamatan perusahaan ketika pencatatannya benar itu bisa dilakukan dengan cepat, kan? Kembali saya sebelum ke materi yang akan disampaikan tentang program, mengulas tentang materi sebelumnya. Jadi prinsip yang saya tanamkan di perusahaan itu adalah misi visinya grow success together. Di grow success together itu saya berkeinginan keberadaan kita itu untuk bisa bertumbuh bersama-sama. Dengan siapa? Tentunya kalau internal perusahaan itu tumbuh bersama dengan staf yang ada di perusahaan. Kita memberikan kelayakan terhadap staf-staf yang ada di perusahaan. Pihak eksternal siapa yang kemudian tumbuh bersama-sama dengan kita? Paling bawah ada petani yang merasakan kemanfaatan
dari kita punya produk. Sebagaimana yang kemarin saya ngajak Mas Supi ke lapangan, kemudian saya memberikan contoh kepada petani dari sisi efikasi sebuah produk yang kemudian membantu petani itu dalam mengendalikan gulma, hama, dan penyakit. Mereka punya alternatif produk pilihan, dari sisi biaya bisa ditekan. Itu kemanfaatan buat petani. Kemudian kemanfaatan berikutnya untuk jalur distribusi, karena jalur distribusi itu kan fokusnya penjualan, di mana dia menjual terus ada keuntungan. Untungnya mereka juga bermanfaat buat mereka yang mendirikan toko yang menjualkan kita punya produk. Kemanfaatan berikutnya, kita ingin kontribusi kepada negara kita tepat kepada aturan yang ada, melakukan pelaksanaan kewajiban-kewajiban perusahaan dengan membayar pajak kepada pemerintah. Pajak yang biasa kita bayarkan dari aktivitas perusahaan, dari penjualan, ada 2 pajak yang kita bayarkan. Satu, pajak pertambahan nilai (PPN) atas produk yang dikeluarkan dijual oleh perusahaan kepada konsumen, kepada pelanggan. Yang kedua, PPH. PPH yang kita bayar ada dua macam, ada PPH pasal 21 ya tentang gaji karyawan, ada PPH pasal 25 tentang keuntungan dari sebuah perusahaan, yang dari untung itunya PPH itu pajak pertambahan hasil, itu kan sama pajak pertambahan nilai. Kita pun melakukan hal tersebut. Nah, tentu dari sini ada rencana besar perusahaan berkeinginan apa yang perusahaan siapkan dalam bentuk produk pertanian, agrokimia ya, baik herbi, insek, sama fungi, tentu kan berkeinginan kalau kita mau berkontribusi kepada karyawan, bermanfaat tumbuhnya bersama-sama, tentunya kan harus mendapatkan penjualan yang tinggi. Ya, kalau penjualan semakin tinggi, pajak semakin besar. Penjualan semakin tinggi, yang merasakan kemanfaatan barang kita semakin banyak, ya. Penjualan semakin tinggi, pembeli semakin banyak, yang mendapatkan keuntungan dari penjualan pelanggan-pelanggan kita semakin banyak. Kemudian pendapatan semakin tinggi, penjualan semakin tinggi, penghasilan perusahaan semakin bagus, penempatan investasi pengembangan perusahaan semakin bagus, otomatis karyawan juga tersejahterakan. Akan tetapi kalau perusahaan nggak tumbuh, maka maksud tujuan perusahaan tidak akan tercapai, growth success together-nya nggak akan tercapai. Jadi deskripsi dari growth success together itulah, mari kita tumbuh bersama-sama. Tumbuhnya itu kan bukan tumbuh negatifnya, tapi tumbuh maksud tujuan positifnya, ya. Yang tadi saya sampaikan, internal juga tercukupi kesejahteraannya, eksternal baik dari mulai petani merasakan kemanfaatan, harganya juga tidak terlalu mahal, pelanggan juga bisa menyediakan produk menjual punya keuntungan, pemerintah dari kita punya aktivitas mendapatkan pendapatan dari pajak. Hal yang memang harus kita cermati adalah pertumbuhan negara kita, perkembangan negara kita itu dihasilkan daripada pendapatan pajak, gitu loh. Kalau kita melihat saja pajak PPN itu 11%, ketika Anda itu mempunyai bisnis misalkan 1 miliar, maka Anda harus bayar 111 juta, karena 11%. 111 juta bagi pemerintah itu kalau kita dedikasikan kepada penempatan uang tersebut, bisa kita membayar mungkin ya kurang lebih 20 kepala sekolah. Kalau kita kasih 5 juta per 1 kepala sekolah. Itu sebagai simulasi betapa pentingnya pemerintah mendapatkan pajak dari upaya-upaya kita sebagai masyarakatnya. Ya, sama juga dengan kita pekerja mengeluarkan pajak pertambahan hasil, penambahan hasil. Sampai sini jelas ya. Arti maksud daripada growth success together. Kita pengen tumbuh bersama-sama. Internal perusahaan tumbuh, eksternal juga tumbuh. Maka dari itu, supaya terukur segala sesuatunya, saya mengedepankan pencatatan yang baik dan benar. Nah, sekarang kita berangkat ke IPOS ya. IPOS itu mewakili dari apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Sebetulnya banyak sekali aplikasi-aplikasi pencatatan ya, seperti di SMK, walaupun saya tidak mengenyam pendidikan di SMK akuntansi, tapi rata-rata yang saya ajak diskusi
yang melamar ke perusahaan memang menggunakan sistem mayom, ya. Dia hampir sama sebetulnya dengan IPOS. Jadi IPOS ini saya pakai dengan tujuan untuk pencatatan, ya, dengan penuh kehati-hatian, kayak gitu kan. Nah, proses bekerja itu harus kehati-hatian, jangan sampai salah. Kalau salah kan kinerja tidak bagus, ya. Nah, langkah pertama seperti halnya di Mayop gitu kan, Mbak Erina ya, dan teman-teman yang sudah melakukan adalah apa? Database. Kan DB-nya dulu, ya. Database yang memang harus baik dan benar, tidak boleh salah. Karena IPOS itu bekerja atas dasar perintah dan kebutuhan. Jadi sistem itu bekerja atas dasar perintah dan kebutuhan yang punya sistem, ya. Tidak bisa sistem itu dikerjakan kalau kita tidak butuh. Nah itu, ya kita butuh dulu, kemudian sistemnya diperintah. Setelah diperintah mengeluarkan apa yang diperintahkan, gitu ya. Seperti itu sebetulnya. Sehingga apa database yang dibutuhkan oleh IPOS untuk mengerjakan tujuan daripada agrosida adalah satu, ya. Satu, DB masalah produk, ya. Nah gitu, produk dulu nih, dimasukin data item per produknya, penamaannya, ya, mulai dari mereknya, ya, kemudian kemasannya, harga jualnya, dapatnya dari supplier mana untuk menentukan, itu kan. Karena beberapa data ketika data supplier kali dimasukkan dia tidak bisa mengikuti pembelian. Itu ya, DB masalah produk. Yang kedua adalah DB berkaitan data supplier, itu ya. Yang ketiga DB sales. Yang keempat database terkait dengan pelanggan. Ini yang umumnya begini Mbak, dimasukin dulu semua di input. Nah, yang paling krusial sebetulnya dari database ini adalah produk sama pelanggan. Inputannya lebih banyak, ya. Jangan sampai tertukar dari masalah kehati-hatian tadi saya sampaikan. Jangan sampai sistem itu ketika dimasukkan tertukar, ya. Harganya 100 mili di input harga 250 mili, ini jadi masalah di pencatatan. Maka masalah pencatatan itu konsepnya kehati-hatian, ketelitian. Ketika tidak teliti data salah semua. Karena apa? Sistem itu tadi yang saya sampaikan, kita yang membutuhkan dan kita yang memerintahkan. Jadi dia itu kayak robot persis. Kenapa sistem dibutuhkan? Karena kalau memerintahkan manusia, ya diperintah A datangnya Z. Kalau robot sistem diperintah A dia akan mengeluarkan A, nggak bisa jadi B, nggak bisa jadi C. Kalau salah memerintah dia mengeluarkan data yang keliru, gitu loh ya. Paham nggak? Karena keuangan itu kalau dikelola manual oleh manusia itu bahaya. Keuangan itu bagaimana dikelola oleh sistem, oleh robot, ya. Dan robot itu yang memerintahkan harus benar. Ya, robot itu sistem ini diadakan buat apa sih sebetulnya? Ya tadi saya sampaikan, agrosida membutuhkan pencatatan yang baik dan benar, sehingga penempatan investasi keuangan yang didapatkan dari transaksi usahanya itu jelas. Oh, berapa yang untuk pos pengembangan perusahaan, berapa untuk pos investasi penambahan SDM. Karena perusahaan itu tanpa manusia nggak bisa berjalan. Manusia kalau nggak ada perusahaan juga pengangguran, kan begitu ya. Jadi saling berkaitan semuanya. Nah, dasarnya IPOS ini dari sana sebetulnya. Perusahaan ingin mendapatkan sebuah pelaporan yang baik. Kalau dijual ke siapa, ya, kapan diterimanya, dokumen pencatatannya apa, dan bagaimana proses transaksinya. Apakah dia kredit, apakah dia tunai? Kalau kredit nanti siapa yang menagih, siapa yang mengingatkan. Kalau tunai uangnya di siapa, diposkannya di mana.
Kalau dikeluarkan, uang itu buat apa sebetulnya? Kayak gitu, ya. Nah, dengan sistem ini akan terbaca. Kami berkeinginan seperti itu. Tidak kemudian laporan keuangan itu hanya mencatat dari data yang diterima saja, tanpa terlacak. Contoh, misalkan Mas Iqbal, sebagai contoh, ya ini saya membahas database ya. Paham sama sih database ya, Mbak Rina? Paham ya? Di database ini harus fix, ya. Ini harus tanpa kesalahan 100%. Jadi kerja di keuangan itu jangan 99%, ya, 100%. Karena geser 0,1% itu masalah. Ya. 1000 hilang 1 juga masalah. Jadi keuangan itu udah kayak robot saja. Kalau mengeluarkan 1, keluarkan 1. Mendapatkan 10, catat 10. Nggak bisa keluarkan 1 jadi 2. Mendapatkan 1000 jadi 900 nggak bisa. Pembukuan kacau. Jadi konsepnya itu harus 100%. Keuangan itu tidak boleh berimprovisasi kayak orang di lapangan, Mas. Negosiasi ya, Bapak kan ini saya mau butuh target 10 karton. Dia jadi 8 karton ya nggak apa-apa. Jadi 11 juga tidak masalah. Tapi di keuangan nggak bisa. Nah, gimana ceritanya kalau datanya yang keluarnya 1, kok fisiknya 2? Salah di pencatatan keuangan. Jadi harus betul-betul kehati-hatian. Gitu kan? Muncul sistem karena kebanyakan manusia susah dipercaya masalah keuangan. Kalau sistem yang memerintahkan dari manusia. Contoh kasus seperti ini. Ya. Jika misalkan dalam pencatatan keuangan itu terjadi kesalahan penginputan, Mas. Ya. Sudah jelas siapa yang salah, ya orang yang mengerjakan. Ya, maka orang keuangan itu tidak boleh punya terlalu kasihan hati nurani. Harus tegas saja. Salah. Nggak bisa kemudian ada ini udah catatannya jadi 10. Kan kamu sebenarnya cuma 8, dia boleh ganti besok itu udah salah besar. Oleh seperti itu. Itu Mas Iqbal. Ya. Ini masalah database. Tadi saya mau mengulas apa, Mas? Mensimulasikan apa ya sebelum ke sini tadi? Yang saya sampaikan bukan di pos. Apa tadi sebelum saya masuk ke sini, Mas? Materinya. Enggak, sebelum saya mensimulasikan ke sini nih, tadi saya mau bilang apa tadi lupa lagi saya. Laporan. Oke, pencatatan laporan ya, Mas. Contoh kasus pada saat uang dicatat di manual, Mas. Sebagai pendapatan perusahaan, ya. Di pos itu kan jelas, Mas. Jadi uang itu di siapa, kemudian setelah diterima dipindahkannya ke siapa. Kalau jangan sampai begini, misal Mas, misal nih saya bilang, tidak ada bedanya walaupun dicatat sebagai pendapatan perusahaan. Makartani punya hutang 10 juta, pembeliannya kredit, ya, ditagih oleh sales, dia bayar 5 juta di hari Jumat, ya, dari Jumat dicatatlah sebagai pembukuan pendapatan dari pembayaran piutang. Secara pembukuan betul, tapi secara akuntansinya salah. Uang ini belum ada perubahan karena belum diterima. Dia itu sudah disetorkan tunai, apa masih di sales, apa ditransfer. Sementara di pembukuan dicatatkan sebagai pemuluhan piutang. Paham nggak, Mas? Paham nggak yang saya maksud? Sebetulnya ini masih pindah saja dulu, dipindahkan di sales. Cuma problemnya itu adalah ini jadi masalah. Menurutnya ini udah bayar ke perusahaan 5 juta. Tapi menurut keuangan belum bayar karena uang belum diterima. Kan gitu. Ini kan jadi problem di masalah pencatatan keuangan. Ya. Maka dalam situasi seperti ini harus ada keputusan.
model pembayaran sales itu akan diterima sebagai pendapatan perusahaan ketika uang itu memang diterima. Tapi bunyi seperti itu nggak mau toko itu menerima pendapat itu. Saya udah bayar kok, kan itu karyawan bapak yang datang ke sini. Ya seharusnya udah dikurangi dong hutang saya. Paham nggak? Maka dari beberapa perlakuan pembayaran sebetulnya dengan hal seperti ini kan banyak modus, ya banyak modus nih dalam manusia. Sudahlah kalau begitu pakai transfer saja yang paling aman, ya. Atau uang itu dipindahkan jadi uang elektronik, ya. Karena Pak sistem nggak akan bohong. Begitu di sistem ada duit 100.000, dipakai ditempelin 20.000, ya sisanya di situ 80.000. Gak mungkin dong jadi 50.000 gitu lah ya. Karena dipindahkan langsung. Nah itu kehati-hatiannya di situ maksud Bang, ya. IPOS itu mengerjakan ke arah sana. Nah sehingga update berkaitan dengan posisi piutang, kalau di IPOS dia mengerjakannya benar, itu database-nya bisa dikirimkan sesuai dengan permintaan kios. Jadi masalah piutang begini mungkin nanti ke depan akan kita sampaikan terkait dengan update aktivitas toko, ya, aktivitas sales ke toko per tanggal berapa saja kunjungannya, dibuktikan dengan korelasi pencatatan transaksi. Kalau aktivitas promosinya itu yang nanti kita butuh juga satu orang untuk memastikan dia tujuan ke toko itu buat ngadain kegiatan apa, ya. Piutang penagihan misalkan tanggal 26, cek di aktivitas kegiatan IPOS ada nggak tanggal 26 toko itu bertransaksi. Jadi antara data pencatatan keuangan, ya baik nanti klaim petty cash per tanggal dengan data aktivitas promosi yang kemudian dicatat sebagai aktivitas marketing. Tujuan marketing itu kan sales itu beraktivitas buat menciptakan penjualan, mendapatkan PO, menagihkan piutang. Nah, jangan sampai aktivitas penagihan piutang tidak korelasi dengan pencatatan aktivitas promosi. Harus jelas kalau kita mengeluarkan uang 100.000, ya. Karena di IPOS akan tercatat sebagai pengeluaran kas keluar namanya, ya. Kas keluar pembayarannya misalkan buat petty cash salesnya gugum, ya, sejumlah 2 juta. Kan akan tercatat 2 juta itu apa saja, kan itu ya, tercatat apa saja. Bisa per tanggal di inputnya, ya. Misalkan saya klaim 2 minggu sekali, tapi di pengeluaran kas bisa saja invoice-nya bukti pembayaran input setiap tanggal dikeluarkan sejumlah yang dikeluarkan. Misal Mbak, ini misal ya. Misal pengeluaran petty cash tahu ya, pengeluarannya petty cash. Petty cash itu saya periode 1 sampai 20. Dari tanggal 1 sampai tanggal 20. Jumlahnya kan 2 juta, Mbak. Kayak gitu, ya. Jumlah yang saya ajukan lewat form pengaduan petty cash. Penginputan kasnya ini kan akan dibayarkan tunai. Kalau tunai Mbak, berarti di kas kecil kan Mbak? Iya. Jadi ya, ya Mbak ya. Salah satu contohnya begini. Nah, 2 juta ini kan ada nota-nota Mbak. Ya, paham nggak? Di inputnya tetap per tanggal pengeluaran nota. Walaupun dibayarnya 2 juta. Bisa saja nanti transaksinya tanggal 1 50.000, ya bayar 50.000. Ngambil dari mana? Kas kecil. Gitu Mbak, paham nggak? Tanggal 2 100.000 ya sama, bayar 100.000, total 2 juta, gitu loh. Nah, sehingga dalam pengeluaran kas ini nanti akan korelasi terhadap ke sini. Paham nggak yang saya maksud? Kok ini ada klaim bensin tanggal 5, di nota itu salesnya kunjungan ke Garut, ya. Tapi di Garutnya nggak ada pembayaran, nggak ada penjualan. Pertanyaan kita, aktivitasnya apa di sana? Paham nggak? Paham nggak yang saya maksud? Kok ada klaim hotel 100.000? Itu kan di Ciwidey. Dilihat ke aktivitasnya ke sini,
nggak ada PO, nggak ada pembayaran, nggak ada demplot, nggak ada apa. Nah, buat apa itu? Akhirnya itu menjadi kas yang dikeluarkan tanpa kemanfaatan. Nah, ini buruk buat kinerja perusahaan. Proses kehati-hatian saya itu di situ sebetulnya. Keluarkan anggaran yang memang dibutuhkan untuk perusahaan mencapai tujuan. Nah, oke ya. Seperti itu contoh kinerja pos itu terkorelasi. Dan narik datanya enak, tidak seperti di Excel, Mas. Excel kan sheet penjualan ya. Klik nama sales, tanggal berapa kan nama, Mas? Kalau di e-pos tinggal nama pelanggan, ya, tanggal berapa? Tanggal 10, klik tanggal 10 keluar datanya. Tanggal 10. Kas keluar, misalkan diklik tanggal 10 atas nama salesnya misalkan Gugum. Klik kemana nih? Oh, ada klaim nih, bensin 200, 100. Oh, ada nih hasilnya. Apa? Penjualan PO. Nah, ketika data yang disajikan tidak ada korelasi terhadap tujuan aktivitas, maka yang controlling aktivitas itu harus bertindak, manggillah, diskusi. Apa sih ininya, kendalanya kok ini ada biaya yang dikeluarkan, terus aktivitasnya juga ada, kunjungan ke situ, tapi nggak dapat apa-apa. Gitu loh, Mas. Paham nggak? Ya. Nah, ini yang mengenai database. Nah, setelah database ini dibentuk, yang kedua ada saldo awal. Nah, ini Pak, paham nggak? Saldo awal ya? Saldo awal. Saldo awal itu karena perusahaan sudah berjalan, ya sudah berjalan di perusahaan. Berarti mencocokkan saldo awal piutang. Saldo awal piutang. Nah, gitu ya. Piutang per pelanggan. Sesuai database ini nih. Pelanggannya itu pelanggan siapa? Lisin, Reo, apa Hukum, apa Ridwan, kan gitu ya. Saldo piutang. Untuk dicocokkan tanggal berapa belinya, produknya apa, hutang piutangnya berapa, totalnya berapa. Untuk pelanggan-pelanggan yang misalkan invoice-nya, kali ini kan di tengah-tengah jalannya, misalkan toko A belanjanya 10 juta, sudah bayar 5 juta, maka saldo awalnya 5 juta, tidak 10 juta. Karena kalau mau 10 juta kita mundurnya ke belakang terlalu lama, paham nggak? Maka data manual tetap harus jalan, paham nggak ya? Paham ya? Harus paham, misalnya orang pertanian paham ya. Satu. Yang kedua, saldo hutang kewajiban ya. Yang ketiga, saldo stok. Ini dulu harus benar ya. Nah, untuk yang ini harus disepakati dengan Mas Ridwan yang bertanggung jawab terlebih dahulu, awalnya dengan Bu Triana, itu mau diawalkan startnya tanggal berapa untuk yang ini ya, paham nggak ya? Pencatatan dia akan dimasukkan sebagai saldo awal mau tanggal berapa? Kemarin kan tanggal 18 ya, jadi tanggal 18 September, betul ini Mas? Nah, jadi Mas Ridwan ya. Jadi untuk data saldo piutang, hutang dan stok yang ada di Mas Ridwan ya, itu di closing semua tanggal 18. Masalah setelah tanggal 18 itu ada transaksi berkelanjutan, tidak masalah. Tetap dicatat manual dahulu. Betul ya, Pak? Ya, nggak ada masalah. Kinerja sistem tetap diselesaikan. Masalah database ya untuk saldo-saldo awal ini. Nah, setelah saldo awal dicatat, kemudian pencatatan harta kewajiban, neraca ya, neracanya dibenerin. Kebetulan minta ya, misal neracanya itu begini ya, kekayaannya, misalkan kekayaannya anggaplah ada kas kecil berapa,
ya Pak? Ya. Kemudian dana di bank mana saja berapa nilainya harus jelas, ya. Dan ini tuh harus kosong-kosong. Nah itu Pak, ya. Jadi di pencatatan itu tidak ada lebih. Jadi kalau harta kekayaan 10, kewajiban 10. Itu konsentrasi itu harus kosong-kosong Mas. Masalah nanti faktanya itu belakangan. Karena ada yang namanya penyusutan dan penambahan nilai, contoh ya penghitungannya. Kendaraan susut, bangunan susut, tapi tanah kan naik. Gitu loh, paham nggak? Salah satu yang menyelamatkan pengusaha pada saat situasi tidak baik itu adalah peningkatan aset yang tidak bergerak, nilainya cepat. Rugi 10 tapi asetnya naiknya 20, masih oke. Gitu loh, paham nggak? Tapi kalau terlalu banyak ke aset-aset yang penyusutannya tinggi, gitu kan, beli rumah tidak strategis, ya, beli 100 juta, 10 tahun kemudian 100 juta lagi harganya, tidak produktif. Kalau beli aset itu yang beli 100 besok jadi 500, ya, jadi perusahaan itu tertolong tiap tahun 100. Kalaupun perusahaan rugi, aset yang dimiliki naik. Itu buat kalau dari sisi bisnis ya itu membantu, ya. Tapi dari sisi pencatatan jangan nol. Nah itu benar ya. Ini kan ahlinya saya kalau salah dibenerin Mbak. Ini tafsir saya, ya, belajar saya. Nah, kemudian stok berapa kan itu Mbak, ya. Nah pokoknya kekayaan perusahaan dicatat. Mobil berapa, itu kebutuhan yang lebih paham. Nah kewajibannya hutang dagang berapa, itu Mas. Hutang misalkan pembiayaan bank berapa, sehingga total ini dengan total sama. Ketika ini sudah selesai pembentukan database-nya 1, 2, 3, baru ini jalan. Sudah bisa melakukan transaksi pakai IPOS, gitu loh. Ini kesini bukan. Paham nggak sampai sini? Ya, jadi sampai kemudian IPOS itu belum normal seperti datanya lengkap, maka jangan dikotak-atik dulu yang database tanggal 18. Masalah yang database tanggal 18 lagi dikerjakan sama Mbak Erina, kok muncul transaksi baru membutuhkan surat jalan sama invoice, nggak apa-apa, tetap dicetak, tapi jangan pakai database yang ini. Paham nggak? Paham, ya? Pakai database yang lain. Yang ini di backup database, pindahkan ke laptopnya siapa, itu yang dipakaikan untuk menerbitkan surat jalan sama invoice. Kalau data itu masih kacau. Paham nggak ya Pak? Yang ini jangan sampai kacau, yang induknya, gitu loh. Karena kalau induknya udah dipakai transaksi, datanya nanti minus, stok jadi minus, kesininya nggak bener, harus ngawali lagi. Jadi biarkan Mas Iqbal ya, biarkan laptop yang database-nya update, yang tidak ditransaksikan, bikin surat jalan invoice, itu kasihkan ke Mbak Erina, database itu Mas. Ya, database itu di backup, sementara waktu dipindahkan, di cloning ke laptop yang satu untuk membantu Mas Iqbal mengeluarkan invoice sama surat jalan, karena ini yang akan dipakai, tidak pakai lagi tulis tangan. Paham sampai sini? Ya. Nah, nanti pada saat pencatatan data ini yang diinput ke database tanggal 18 setelah ininya kelar. Karena kalau ininya nggak kelar, sistemnya tidak bisa berjalan, pasti masalah. Itu kan bikin buku besar masalah, bikin laba rugi nggak muncul, itu kan bikin neraca juga nggak jelas. Jadi datanya salah. Kenapa saya ke Mas Ridwan sama ke Bu Triana menyampaikan, Mas, tolong setiap tanggal 30 di closing. Gitu Mas.
Kalau ini di closing, neracanya kita tinggal masukin ke sini, seret ke sini. Kan sama saja. Ya. Data tanggal data akhir bulan, Mas. Yang pencatatan ini di closing, belum di closing manual. Nah, kita mau bikin sistem enak. Jadi database closing per tanggal 30, yang ini tinggal dimasukkan ke sistem, mungkin seminggu kelar. Yang jadi masalah menjadi lama sistem itu dikerjakan karena database ininya belum siap, ya, nggak jelas penempatannya. Sampai sini paham, Mbak Irina ya. Nah, jadi yang disiapkan Mbak Irina itu adalah nanti Mas Supi membantu dari kebutuhan penerbitan invoice surat jalan. Biarkan pakai laptop siapa dulu itu, ya asal terbit saja Mas. Mengeluarkan jumlah sama surat jalan sama invoice. Nanti itu diinput lagi di Mbak Erina sesuai dengan yang dikeluarkan nomor faktur sama surat jalan. Itu diinput sebagai penjualan kan? Ya, diinput sebagai penjualan. Tidak mengeluarkan lagi surat jalan sama invoice. Jadi itu saldo awalnya ditambahkan di situ. Paham nggak Mbak? Paham ya? Karena kalau misalkan diterbitkan lagi surat jalan nanti double input. Semakin cepat itu semakin bagus. Jadi atas transaksi ini Mas ya, atas transaksi dari tanggal 18 sampai nanti berakhirnya program siap, anggaplah misalkan kalau sama ahlinya mungkin seminggu beres mungkin. Kalau sama ahlinya apa 1 Oktober. Jadi dari tanggal 19 sampai ke tanggal 31 nanti penambahan ke sini. Ke sini banyak, betul nggak Pak? Betul nggak? Kan nggak bisa diinput ulang, ditambahkan ke saldo awal. Gitu loh Mas. Kalau diinputkan lagi, nanti kacau datanya Mas. Nggak bisa. Nah, kalau sudah benar semua, sudah satu sistem yang dikerjakan. Nah, kita anggaplah sudah selesai sistemnya ya. Nah, sekarang tinggal connecting system. Ini hapus sudah ya, paham ya? Paham nih. Mas, minta air masukin Mas. Connecting system. Jadi sistem ini menggunakan connecting IP lokal, Mbak. Jadi terhubung ke beberapa laptop tapi lokal sini saja. Memakai jaringan lokal. Bukan jaringan luas. Kalau di luas itu kan mau diakses di mana saja kan bisa. Nah, ini bisa diakses hanya di sini saja. Tapi terbagi ke beberapa user. Ya, usernya itu satu adalah istri saya Putriana ya sebagai admin panel. Jadi Putriana yang memegang kendali sistem itu ya. Yang kedua adalah supervisor. Yang ketiga adalah kasir. Ini bentar ya. Ulangi Pak. Diulangi. Jadi sistem ini menggunakan connecting akses lewat IP lokal, ya, IP lokal dengan cara memanggil. Tapi lokalisasi saja, nggak bisa dipanggil dari mana-mana. Cuma nggak bisa nggak pakai kabelan, dengan hanya connecting lewat ke internet saja. Nah, saya bagi user ini menjadi sebetulnya 4 Mbak. Satu, pembagian IPOS ini usernya, pengelompokannya. Satu, admin panel ya. Kedua, accounting. Ketiga, kasir. Keempat, Bu, dengan akses berbeda-beda tapi dalam satu sistem.
Ya, paham nggak? Gitu ya, paham. Akses untuk ya accounting kasir sama gudang perbedaannya di menu tampilan. Kalau gudang dia hanya bisa memasukkan pembelian saja, surat jalan dimasukin sebagai stok. Nanti akan diterima sama accounting. Jadi accounting harus input lagi. Cuma ngecek saja, ngecek dokumen, bener nggak ini sudah dimasukkan, gitu kan? Kasir ini hanya stok saja, ya. Barang masuk, barang keluar, dah itu aja. Menu di sistemnya dia itu cuma itu saja, ya. Jadi satu rumah nih, dari bedanya satu rumah, impos itu dibagi-bagi. Kepala rumah tangganya ini ada panel, ya, paham nggak ini maksud, ya? Terus sama admin panel dibagi-bagi menunya, ya. Untuk accounting apa saja di menunya. Untuk kasir ini hanya 2 kasir, hanya kas masuk, kas keluar, dah nggak bisa mengerjakan yang lain, hanya itu saja, masuk sama keluar. Accounting mempunyai menu ini, kasir sama gudang, fungsinya mengecek, ya. Walaupun sudah diinputkan sama orang itu, kan harus jelas, dan itu di bawah accounting. Jangan sampai uang yang masuk dengan uang keluar itu tidak sama, berbeda dengan data fisiknya, ya. Accounting sama dengan ini, cuma dia ada pekerjaan akuntansi, cuma tidak bisa merubah, ya, harga modal, nggak bisa aksesnya, ya. Kemudian limit sama tempo, ini kewenangan dari si ini. Ketika terjadi masalah di sini, Mas Ridwan, ya, perhatikan nih, maka accounting harus konfirmasi ke sales sama marketing. Pak, Mas, mohon maaf, sales order yang atas nama toko A, sistem nggak bisa meneruskan, gitu ya, nggak bisa meneruskan. Ada 2 masalah yang saya harus ajukan kepada pimpinan, paham nggak? Ya, yang pertama, ya, misalkan dia ordernya itu adalah Topaz 80 EP 1 ton, ordernya nama itu sales order nggak? Jadi dokumen menjadi invoice itu ada sales order dulu, dari sales pengajuan, ya. Setelah mau dicoba diinput, dijadikan untuk menerbitkan surat jalan sama invoice, nggak bisa, terkunci, ngelok, paham nggak? Ngelok. Nah, ngeloknya bisa jadi, ya, invoice-nya jatuh tempo, ya, atau dia over limit, paham nggak? Atau lagi dia pelanggan baru, kalau database-nya belum ada, paham nggak? Dia nggak bisa, nanti sama admin panel dikunci saja. Jadi accounting semua itu tidak bisa mengerjakan toolbar ini, paham nggak? Ya, begitu ada pelanggan baru, pengajuan, Berina, ya, walaupun agak sedikit ribet sebetulnya, cuma kan tadi kehati-hatian, ya. Bu Triana, saya ada email untuk pengajuan penginputan database baru buat pelanggan, minta tolong persetujuannya, datanya lampirkan. Nah, nanti saya bisa saja dibuka saja, tinggal buka centangnya itu kan ini memilih kotak itu, ya. Nah, gitu kan, iya tidak, ya. Kalau dia dicentang dikasihkan akses, kalau tidak dicentang dia tidak mengakses, Mas, paham nggak? Nah, impos itu mewakili itu, Mas, dari saya. Nah, sehingga si accounting akan hati-hati ngomong lah, misalkan Mas Iban untuk SO nomor sekian, mohon maaf, ada data yang perlu dilengkapi. Misalkan data pelanggannya Mas dikirimkan untuk diinput, karena saya harus pengajuan ke Bu Triana, paham nggak? Sehingga si sales akan terbiasa, Mas. Ya. Kalau ada pelanggan baru harus ada data toko. Sekarang kan lolos aja, Mas. Ya. Mau ada nomor handphone, mau tidak ada, terserah.
kan gitu saat ini ya. Kesulitan padahal dia transaksi, dia pelanggan kita, tapi database-nya tidak lengkap. Itu sulit buat saya, Mas. Yang kedua, misalkan Mas, ini SO-nya nggak bisa jalan, stoknya ada, gitu kan? Cuma ada piutang yang mengganjal. Jatuh tempo umurnya kan langsung terlihat itu. Jatuh tempo umurnya sudah 10 hari, Mas. Kalau berdasarkan SOP, ini bisa jalan. Ada dua kemungkinan. Satu dibayar, ya. Kedua bikin rencana pembayaran, ya. Si toko itu rencana pembayaran, kemudian ditanda tangan. Kan dokumennya masuk ke keuangan, Mas. Benar nggak? Benar nggak? Nah, dokumennya itu masuk ke keuangan, dicantum di invoice-nya. Dan itu sebagai pengingat sales, dia itu nerima barang. Cuman atas dasar kebijakan rencana pembayaran. Jadi kita itu perusahaan tidak saklek sebetulnya. Cuma yang jadi sering kejadian itu adalah keteledoran terhadap komitmen pembayaran. Paham nggak? Ya? Atau bisa jadi nggak jalannya karena stoknya kosong barangnya. Nah, kalau stok kosong ini masuk kepada perencanaan produksi untuk menambahkan proyeksi penjualan. Paham nggak? Ya, misal begini contohnya, Mas Ridwan, mohon maaf, itu produk topasnya stoknya kosong, ya, stoknya kosong, PO-nya 1 ton. Padahal dalam proyeksi yang dikirimkan ke saya, Mas Ridwan itu membuat proyeksi 1 ton. Nah, saya kan bisa ngomong, Mas, yang 1 ton ini kan ini untuk toko A. Kalau di pengajuan ke saya di pom proyeksi penjualan. Jadi sales membuat pom proyeksi penjualan untuk bulan berikutnya. Nah, di pom proyeksi penjualan mengusulkan tokonya A sebesar 1 ton. Paham? Tapi di SO tokonya lain, toko B. Paham nggak? Sehingga atas untuk pemesanan produksi kan penggabungan, Mbak. Ya, atas proyeksi yang diterima sama sales, atas SO yang muncul. Sehingga proyek itu jadi 2 tahun. Kan gitu, benar nggak? Benar nggak? Digabungkan. Nah, itulah yang namanya kehati-hatian. Nah, saya sekarang minum dulu. Ini sudah berapa SKS ini? Paham nggak sampai sini? Ya? Oke, ini ya sampai sini. Nah, pembagian untuk saat ini, Mbak, saat ini kelihatannya sama Bu Trina akan dikasih akses untuk semuanya dikerjakan. Karena apa? Tadi ya, database pelanggan, ya, paham? Kemudian saldo awal transaksi semua, saldo awal hutang, piutang, kas segala macam harus selesai. Sama neraca. Kalau ini sudah selesai, baru diakseskan ke sini. Accounting 1, kasir 1, gudang 1. Paham nggak? Aksesnya akan dibatasi. Gitu. Nah, di perusahaan butuh 2 orang sebetulnya. Yang satu buat sebagai pengoperasi IPOS, ya, yang sekaligus menjalankan program ini sebagai analisa transaksi. Bukan hanya input, Mbak ya. Ini yang begini kan kalau hanya di input saja kan tidak paham. Begitu ngeblok kan diam saja, kan nggak bisa dikerjain, Pak. Nah, saya nggak butuh seperti itu. Jadi dia sampai menganalisa sistem ini nggak bisa jalan kenapa. Paham nggak? Ya, paham. Ya. Yang kedua, karena ada aktivitas di bawah itu ada sales dan marketing, maka mencocokkan data ini dengan data aktivitas. Yang saya sampaikan, ya, dia melakukan kunjungan toko, FD, FM, ODP, kemana arahnya sebetulnya, ya? Kok ketemu lagi sini, mekar kali lagi,
ketemu lagi Nur Kali lagi, dilihat aktivitasnya, penjualannya nggak ada peningkatan, kan begitu. Nah ini patut untuk didiskusikan dengan data yang ada objektif, kan? Nah ini yang menganalisa data dari sini, analisa dari data aktivitas, dianalisa. Di sini muncullah yang namanya action plan. Perencanaan Anda apa sebetulnya? Anda tuh mau bekerja yang direncanakan apa? Goalnya apa? Gitu loh ya. Jelas ya? Jadi kita butuh 2 orang sebetulnya untuk yang ini sama yang ini. Yang di kantor. Nah, sampai di sini teman-teman memahami nggak? Terutama Mbak Erina, paham? Paham ya? Nah, tinggal nanti yang dari Mas Sufi yang dimasukin ke ini dulu sementara waktu, gitu kan? Itu database yang betul-betul belum terkontaminasi, ya. Pertanggal 18. Ada hal yang memang harus dipahami sama Mbak Erina. Jadi Mbak Erina itu mengerjakan 3 sistem, ya. 1 PKP, Mbak. Kedua non PKP. Ketiga gabungan, Mbak. Dia ada 3 pengerjaan. Untuk apa? Mungkin kalau digabungkan bisa terpantau semua piutang bisa pakai data yang ini. Hanya buat pelaporan pajak saja, Mbak. Karena beberapa transaksi kita tidak mempunyai pajak masukan, sehingga tidak bisa dikreditkan. Paham nggak? Ya. Jadi perlindungan 11% itu rugi buat kita. Bagi produk-produk yang ada pajak masukan, maka pajak keluarnya kita keluarkan. Paham nggak? Jadi ada tiga sistem. Tiga-tiganya dibuat seperti ini. Ya, silakan. Apakah butuh waktu 1 bulan ataupun 1 minggu, bahkan mungkin 1 hari misalkan, bisa Mas hari. Ya sudah, nggak apa-apa, sehari selesai. Ya kan? Yang jelas ini nggak beda jauh dengan Mayub. Mayub kan juga begini. Betul nggak? Begini Mayub juga, cuma beda tampilan saja. Ya, beda tampilan. Ada yang ditanyakan nggak? Ini semuanya cukup, oke ya. Nah untuk selanjutnya, jadi data dari Mas Sufi yang kemarin ada masalah 1, Mbak, trouble. Jadi di daftar item harus diulangi. Ya karena saldo awal stok tidak masuk kepada mutasi stok. Tidak masuk. Kalau untuk yang non PKP masuk. Nah ini harus ada, mungkin ada yang salah sedikit apalah, kurang paham saya. Dicek saja. Saldo awal itemnya sebagai stok itu nggak masuk sebagai mutasi stok, karena saldo awalnya nggak muncul, di pembelian ada, gitu kan? Misalkan saldo awalnya anggaplah 200, belinya 100 kan, saldo awalnya di 300, betul nggak Mbak? Ini cuma 100 saja, yang 200 nggak mau masuk, sehingga di pencatatan manual 300 ada penjualan 200, sehingga minusnya 200, karena ada pembelian cuma 100 stoknya, betul lah, paham nggak Mbak? Jadi stoknya jadi minus. Nah itu maksudnya kan begitu kasusnya. Nah itu dibenerin ya, karena yang non PKP saldo stoknya benar, tidak minus, masuk ke situ sebagai mutasi stok. Paham ya? Nah tolong itu dicek semua. Data diminta ke Mas Ridwan. Nah untuk yang 4 orang, ini ya 4 orang, lanjut ke yang 1 orang lagi kemana ya? Udah lengkap ini? Oh lengkap. Ya, nah, untuk yang 4 orang database pelanggan dilengkapi. Nah sebelum itu tolong siapkan buat acara nanti malam dulu, ya. Nanti malam ke Bu Triara minta buat beli sembako, terus bungkusin menjadi 30 bungkus untuk dibagikan acara malam, ya. Ini dulu kerjain nih. Kalau ini sudah selesai, baru database pelanggan diteruskan. Yang Mas Supi sama Mas Ridwan bantuin dulu ini, ya, bantuin backupnya dikasihkan ke Mbak Erina 2 user. Nanti Mbak Erina tinggal menggabungkan PKP non PKP, ya, digabungkan data tanggal 18. Pastikan Mas Ridwan jangan sampai salah, karena kasihan kalau dia salah nanti ngecek lagi ke bawah, salah lagi.
Karena ngecek itu lebih sulit. Di sistem itu antara memperbaiki dengan membuat gampang membuat. Betul, saya tidak bohong. Suruh menelusuri puyeng. Ya. Mending buat baru gitu kan daripada membenarkan. Tapi orang yang tidak paham sistem ngomong kan tinggal diperbaiki saja. Ngomongnya gampang, tapi menelusurinya itu memperbaiki dari mana yang salah. Ya. Jadi lebih baik membangun sebetulnya daripada memperbaiki. Nah, yang punya masuk itu belum terlalu panjang sih, Pak. Yang salahnya cuma saldo item saja. Mungkin yang saldo item itu di-delete, diganti input baru. Ya. Ada pertanyaan nggak? Cukup? Cukup ya? Nah, yang 4 orang jangan lupa itu ke Bu Triana, bungkusin, ya. Siapkan 30 biji buat acara nanti malam. Setelah itu database-nya dibenerin, data pelanggan ya. Oke, kalau cukup sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhenti gak mas? Nah, biasa buat resume ya. Belum Pak, belum berhenti.